Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Samsidar, mahasiswi Universitas Terbuka Pokjar Pangkalan Balai. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang kegiatan belajar 2, yaitu fungsi trigonometri segitiga dan penerapannya. Selanjutnya, pada kegiatan belajar 2, kita akan mempelajari satu segitiga, 2 penerapan fungsi trigonometri segitiga, terdiri atas aturan sinus dan kosinus, luas daerah segitiga, rumus Heron, sudut elevasi dan sudut depresi. Selanjutnya, segitiga sinus A sama dengan sisi depan sudut A per sisi miring sama dengan A per C, kosinus A sama dengan sisi di samping sudut A per sisi miring sama dengan B per C, tangen A sama dengan sisi di depan sudut A per sisi di samping sudut A sama dengan A per B, tangen A sisi di samping sudut A per sisi di depan sudut A sama dengan B per A. Secant A sama dengan sisi miring per sisi di samping sudut A sama dengan C per B. Cosecant A sama dengan sisi miring per sisi di depan sudut A per C per A. Perlu diingat, sin sama dengan depan per miring sama dengan demi, cos samping per miring sama dengan sami, tangan depan per samping sama dengan desa, cosecant miring sama per depan sama dengan mide, secant sama dengan miring per samping sama dengan bisa, kotan samping per depan sama dengan sabda. Selanjutnya, sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa diantaranya adalah sin 0 derajat sama dengan 0, 30 derajat 1 per 2, 45 derajat 1 per 2 akar 2, 60 derajat 1 per 2 akar 3, 90 derajat 1. Cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat 1 per 2 akar 3, cos 45 derajat 1 per 2 akar 2, cos 60 derajat 1 per 2, 90 derajat 0. Tangen 0 derajat sama dengan 0, 30 derajat 1 per 3 akar 3, 45 derajat 1, 60 derajat akar 3, 90 derajat tidak terdefinisi. Selanjutnya contoh soal. Diketahui nilai sin A sama dengan 0,8, tentukan nilai perbandingan berikut. A cos A, B tangen A, C secant A, D cosecant A, E kotangen A. Jawab, sin A sama dengan 0,8 berarti sin A 8 per 10, panjang AB akar 10 kuadrat min 8 kuadrat sama dengan akar 100 min 64 sama dengan akar 36 sama dengan 6. Dengan mudah dapat ditentukan cos A sama dengan 6 per 10, B tangen A sama dengan 8 per 6, cosecant A sama dengan 10 per 6, D cosec A sama dengan 10 per 8, kotangen A sama dengan 6 per 8. Selanjutnya, aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Digunakan untuk menyelesaikan soal segitiga yang satu sisi dan dua sudut diketahui atau dua sisi dan sudut di depan salah satu sisi tersebut diketahui. Aturan kosinus A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC dikali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC dikali cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Digunakan untuk menyelesaikan soal segitiga yang satu sudut dan dua sisi yang mengapitnya diketahui. Selanjutnya contoh soal. Panjang PR pada gambar berikut adalah aturan sinus. P per sin P sama dengan Q per sin Q. 8 per sin 45 derajat sama dengan Q per sin 30 derajat.
8 1/2 akar 2 sama dengan Q per 1/2. 1/2 akar 2 dikali Q sama dengan 8 dikali 1/2. Q sama dengan 4 1/2 akar 2. Q sama dengan 8 akar 2. Q sama dengan 8 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Q sama dengan 8 akar 2 per 2. Q sama dengan 4 akar 2. Luas daerah segitiga. Luas segitiga sembarang. L, luas segitiga ABC sama dengan 1/2 BC dikali sin A. Luas segitiga ABC sama dengan 1/2 AC dikali sin B. Luas segitiga ABC sama dengan 1/2 AB dikali sin C. Selanjutnya contoh soal, diketahui segitiga ABC dengan sudut C adalah 30 derajat, panjang sisi A 10 cm dan B 5 cm. Berapakah luas segitiga tersebut? Jawab, luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali A dikali B dikali sin C. 1/2 dikali 10 dikali 5 sin 30 derajat. 1/2 dikali 5 dikali 10 kali 1/2. 50/4 sama dengan 25/2 sama dengan 12 1/2 cm persegi. Selanjutnya rumus Heron dan contoh soal. Jadi untuk mencari rumus Heron, luas sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Perlu diingat S sama dengan 1/2 dikali A plus B plus C. Contoh soal, tentukan luas segitiga berikut ini dengan menggunakan rumus Heron. Panjang PR 8 cm dan RQ 6 cm dan PQ 10 cm. S sama dengan 1/2 dikali 6 plus 8 plus 10 sama dengan 1/2 dikali 24 sama dengan 12 cm. Jadi S-nya diketahui adalah 12 cm. Kemudian kita mencari luas segitiga. Sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24 cm persegi. Selanjutnya, sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut depresi, sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Sudut elevasi, sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Contoh soal, sudut elevasi. Seorang anak dengan tinggi 170 cm berdiri menghadap menara setinggi 30 meter dengan sudut elevasi sebesar 35 derajat. Tentukan jarak antara anak dengan menara. Pembahasan, Y sama dengan 30 min 1,7 sama dengan 28,3 meter. Tangan A sama dengan Y per X. Tangan 35 derajat sama dengan 28,3 per X. 0,7 sama dengan 28,3 per X, X sama dengan 28,3 per 0,7, X 40,42. Jadi jarak orang dengan menara adalah 40,42 meter. Selanjutnya contoh soal sudut depresi. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan besarnya sudut depresi dari pesawat ke landasan. Pembahasan, sin A sama dengan Y per R. Sin A sama dengan 4/10. Sin A sama dengan 0,4. A sama dengan 23,6 derajat. Jadi besar sudut depresi dari pesawat ke landasan adalah 23,6 derajat. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.